Yo yo yo, what's up guys? Balik lagi sama gua, Jack. Asyap! Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya makin lancar ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gahar banget, yang suaranya aja udah bikin merinding. Yup, bener banget, kita bakal ngebahas tuntas soal mesin diesel. Mungkin banyak dari kalian yang taunya mobil diesel itu ya suaranya berisik, asapnya item, tapi tenaganya badak. Tapi kalian tahu nggak sih? Di balik semua itu, mesin diesel punya sejarah yang panjang banget, penuh perjuangan, dan fakta-fakta yang bakal bikin kalian melongo. Gue jamin setelah nonton video ini, pandangan kalian soal mesin diesel bakal berubah total. Ini bukan cuma soal mesin tua guys. Ini soal inovasi, soal kekuatan, dan soal gimana sebuah penemuan bisa mengubah dunia. Dari awal mula ditemuin sama seorang jenius, sampai sekarang jadi andalan di mobil-mobil modern yang super canggih. Kita akan kupas satu persatu, dari A sampai Z, semua yang perlu kalian tahu tentang mesin legendaris ini. Siapin kopi sama cemilan kalian, karena perjalanan kita bakal seru banget. So tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita gaspol. Kita akan mulai petualangan kita menelusuri jejak mesin diesel yang luar biasa ini. Gue udah siapin 5 fakta paling keren yang wajib kalian tahu. Buat kalian yang emang anak diesel sejati, atau yang baru penasaran, video ini pas banget buat kalian. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini karena kita akan bongkar semuanya. Let's go! Oke guys, kita mulai dari chapter pertama, sejarahnya. Semua ini berawal dari seorang jenius bernama Rudolf Diesel. Catat namanya guys, Rudolf Diesel. Di akhir tahun 1800-an, pas mesin uap lagi jaya-jayanya, Pak Rudolf ini punya pemikiran yang beda. Dia mikir, gimana caranya bikin mesin yang lebih efisien, yang nggak buang-buang energi sia-sia. Akhirnya, setelah riset dan percobaan yang gila-gilaan, bahkan sampai hampir meledak dan membahayakan nyawanya sendiri, lahirlah mesin diesel pertama di tahun 1892. Keren banget kan? Perjuangannya itu loh, totalitas tanpa batas. Dia berhasil menciptakan mesin yang bisa menyala sendiri, hanya dengan tekanan tinggi, tanpa perlu busi kayak mesin bensin. Awalnya, mesin ciptaannya ini gede banget, segede rumah kali ya, dan cuma dipakai buat industri besar dan kapal laut, belum kepikiran buat dipasang di mobil. Tapi, seiring berjalannya waktu, para insinyur hebat terus ngembangin mesin ini. Ukurannya dibikin makin kecil, tenaganya makin gede, efisiensinya makin mantap. Mercedes-Benz jadi salah satu yang pertama kali berani pasang mesin diesel di mobil penumpang di tahun 1936. Dari situlah revolusi mobil diesel dimulai guys. Dari mesin raksasa yang berisik, sekarang jadi mesin canggih yang kita kenal dan andalkan sampai hari ini. Sejarahnya bener-bener nunjukin gimana inovasi itu nggak pernah berhenti. Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering ditanyain. Kenapa mobil diesel bisa irit banget? Jawabannya simple tapi keren, guys. Efisiensi. Pertama, kita lihat dari bahan bakarnya. Solar itu punya kepadatan energi yang lebih tinggi dibanding bensin. Artinya dalam setiap tetes solar, ada lebih banyak tenaga yang bisa dibakar. Ibaratnya, kalau bensin itu minuman energi biasa, solar itu minuman energi versi konsentrat, lebih nendang. Jadi, dengan jumlah bahan bakar yang sama, mesin diesel bisa menghasilkan tenaga yang lebih besar dan membawa mobil melaju lebih jauh. Makanya kalau buat perjalanan jauh, mobil diesel itu juaranya. Kedua, ini soal cara kerjanya. Mesin diesel itu pakai rasio kompresi yang jauh lebih tinggi daripada mesin bensin. Kompresi tinggi ini, artinya campuran udara dan bahan bakar diperas sekuat-kuatnya di dalam silinder sampai panas banget, dan akhirnya meledak sendiri. Proses ini yang disebut penyalaan kompresi, ternyata jauh lebih efisien dalam mengubah energi panas dari ledakan jadi tenaga buat muter roda. Nggak ada energi yang kebuang sia-sia buat manasin busi, semua energi fokus buat ngedorong piston. Makanya, jangan heran kalau mobil diesel bisa ngirit banget. Karena setiap tetes solarnya bener-bener dimanfaatin secara maksimal. Iritnya bukan kaleng-kaleng. Oke, kita lanjut ke chapter 3. Kalau ngomongin diesel, pasti ngomongin soal daya tahan. Mesin diesel itu terkenal sebagai mesin badak, awetnya minta ampun. Kenapa bisa gitu? Alasannya balik lagi ke desain dan cara kerjanya. Karena harus nahan tekanan kompresi yang super tinggi. Semua komponen di dalam mesin diesel itu harus dibuat dari material yang jauh lebih kuat dan tebal daripada komponen mesin bensin. Blok mesinnya, pistonnya, setang pistonnya,
Semuanya itu over-engineered, alias dibuat lebih kuat dari yang seharusnya. Tujuannya cuma satu, biar tahan banting dan gak gampang jebol. Selain itu, mesin diesel juga beroperasi di putaran mesin atau RPM yang lebih rendah. Coba deh perhatiin, mobil diesel itu jarang banget digeber sampai RPM tinggi kayak mobil bensin. Putaran yang lebih rendah ini artinya gesekan antar komponen juga lebih sedikit. Kalau gesekan sedikit, artinya keausan komponen juga lebih lambat. Ibaratnya kayak orang lari, pelari maraton yang lari santai, tapi jauh pasti lebih awet staminanya, dibanding sprinter yang lari kencang tapi cuma jarak pendek. Makanya, nggak aneh kalau kita sering lihat truk atau bus diesel yang odometernya udah jutaan kilometer, tapi mesinnya masih sehat walafiat. Umur panjang itu udah jadi DNA-nya, mesin diesel. Sekarang kita bahas soal penggunaannya yang luas banget. Mesin diesel ini bukan cuma jagoan di jalan raya guys, tapi dia adalah tulang punggung di berbagai sektor penting. Coba bayangin dunia tanpa mesin diesel, pasti lumpuh total. Semua truk gede yang bawa logistik, sembako, bahan bangunan dari satu kota ke kota lain, itu hampir semuanya pakai mesin diesel. Kenapa? Karena torsinya yang gede banget di RPM rendah. Torsi badak ini yang bikin mereka kuat nanjak dan narik beban super berat tanpa ngos-ngosan. Tanpa mereka, barang-barang nggak bakal sampai ke kita. Nggak cuma di darat, di lautan juga sama. Kapal-kapal raksasa, mulai dari kapal kargo yang bawa ribuan kontainer, kapal tanker minyak, sampai kapal pesiar mewah, semuanya digerakin sama mesin diesel yang ukurannya bisa segede gedung. Bahkan di sektor konstruksi dan pertambangan, semua alat berat kayak ekskavator, bulldozer, dump truck, itu semua andalannya mesin diesel. Kekuatan dan daya tahannya bener-bener nggak ada lawan untuk pekerjaan super berat. Jadi mesin diesel ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin ekonomi dunia terus berputar. Keren kan? Jangan kira mesin diesel itu teknologinya gitu-gitu aja, guys. Salah besar. Di chapter terakhir ini, kita bakal lihat gimana inovasi teknologi bikin diesel modern jadi makin canggih, makin bertenaga, tapi juga makin ramah lingkungan. Salah satu teknologi kuncinya adalah turbocharger. Gampangnya, turbo ini kayak kong sakti yang manfaatin gas buang buat muter turbin, terus turbin ini mompa lebih banyak udara ke dalam mesin. Makin banyak udara, makin sempurna pembakarannya. Hasilnya tenaga langsung meledak. Suara ses dari turbo itu udah jadi musik indah buat para pencinta diesel. Selain turbo, ada juga teknologi Common Rail Direct Injection. Kalau dulu sistemnya masih konvensional, sekarang dengan Common Rail, solar disemprotin ke mesin dengan tekanan super tinggi dan waktu yang sangat presisi, diatur sama komputer. Hasilnya, pembakaran jadi jauh lebih efisien, tenaga naik, suara mesin jadi lebih halus, dan yang paling penting, emisi gas buangnya jadi jauh lebih bersih. Makanya, mobil-mobil diesel zaman sekarang, kayak Pajero Sport atau Fortuner, itu tarikannya responsif, suaranya adem, dan gak ngebul item lagi. Ini bukti kalau mesin diesel terus berevolusi jadi makin sempurna. Diesel is not dead, it's evolving. Gimana guys? Setelah kita bongkar semua faktanya, pandangan kalian soal mesin diesel jadi beda kan? Ternyata, di balik suaranya yang gahar, ada sejarah panjang, teknologi canggih, dan peran yang luar biasa penting bagi dunia kita. Dari penemuan Rudolf Diesel yang penuh perjuangan, efisiensinya yang bikin irit, daya tahannya yang kayak badak, sampai inovasi modern yang bikin performanya makin edan. Mesin diesel ini bener-bener legendaris dan gak akan ada matinya. Gua pribadi sih makin respect sama mesin satu ini. Nah, sekarang gua mau denger cerita dari kalian, para atimku. Kalian tim diesel atau tim bensin nih? Buat yang punya atau pernah pakai mobil diesel, coba dong share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Mobilnya apa? Enaknya di mana? Atau mungkin ada cerita seru pas lagi touring pakai mobil diesel kalian. Gua pengen banget baca semua cerita kalian, kita diskusi bareng di sana. Siapa tahu ada cerita yang bisa jadi inspirasi buat video selanjutnya. Jangan malu-malu, langsung aja tulis semuanya. Oke guys, kayaknya segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dukungan kalian itu energi buat gua untuk terus bikin konten-konten keren lainnya. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka video ini. Share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu soal kehebatan mesin diesel. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru dari gua.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kreatif, dan jangan pernah berhenti berkarya. Asia up!